Benarkah yang ingin dikurbankan oleh Abraham itu Ismail, bukan Ishak? Mari kita bahas. Shalom guys, berjumpa kembali dengan saya. Di dalam bagian ini saya kembali ingin meluruskan apa yang disampaikan oleh Ustadz Anwar, di mana katanya yang ingin dikorbankan oleh Abraham itu adalah Ismail, bukan Ishak. Bahkan ia mengutip ayat Alkitab untuk menguatkan argumentasinya. Oleh sebab itu, saya punya hak untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Ustadz Anwar ini. Banyak perdebatan yang menggelitik hati seputar isu anak pengorbanan ini. Ada klaim bahwa yang mengatakan yang dikurbankan itu bukan Ishak, melainkan Ismail. Sebenarnya di kalangan kita orang percaya, bagian ini tidaklah menjadi persoalan, tapi menjadi persoalan jika ada orang yang ingin mengutip ayat Alkitab dan ingin bahwa Ismail lah yang sebenarnya dikurbankan. Sebab Alkitab tidak berkata demikian. Oleh sebab itu, jangan emosi jika ada orang yang ingin atau ada orang yang menyatakan bahwa Ismail lah yang dikurbankan. Sebab seberapa ngotot pun orang ingin mengklaim bahwa Ismail lah yang dikurbankan, Alkitab dengan mudah membantah tuduhan ini. Sebab Alkitab jelas mencatat bahwa Ishak lah yang ingin dikurbankan oleh Abraham. Yuk, mari kita simak video cuplikan dari Ustadz Anwar Lufi mengatakan bahwa Ismail lah yang dikurbankan. Pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kali ini kita akan membahas mengenai misteri agung ilahi dalam pengorbanan anak Ibrahim alaihissalam. Kenapa masalah ini perlu diangkat? Karena anak yang dikorbankan Ibrahim ini adalah rebutan dari 3 agama samawi, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Masing-masing memiliki pendapat yang berbeda tentang siapa anak yang dikorbankan. Yahudi dan Kristen mengatakan Ishak alaihissalam lah yang dikorbankan. Sementara kami umat Islam menyatakan yang dikorbankan diperintahkan oleh Allah kepada Ibrahim alaihissalam untuk dikorbankan adalah Ismail alaihissalam. Nah, tentu perbedaan seperti ini harus disikapi dengan ilmiah. Kita lakukan perbandingan kitab suci. Kita lihat kitab suci siapa yang lebih benar di dalam menyatakan siapa anak Ibrahim alaihissalam yang dikorbankan. Dalam video tadi kita bisa melihat di sana Ustadz Anwar Lufi mengatakan bahwa ada perbedaan di antara 3 agama samawi terkait siapa yang ingin dikurbankan oleh Abraham. Apakah itu Ishak atau Ismail? Ustadz ini ingin membuktikan secara ilmiah dan ia ingin mengutip juga di dalam Alkitab. Oleh sebab itu, saya rasa saya punya hak untuk menyampaikan pandangan saya juga terkait dengan Alkitab. Oleh sebab itu, di dalam bagian ini saya hanya fokus kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Sebab Alkitab jelas mencatat bahwa Ishaklah yang ingin dikurbankan. Dan ini sudah final dan mutlak dan tidak bisa lagi diganggu-gugat. Nah, bagaimana dengan kitab suci yang lain? Kita melihat di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 2. Di sana disebutkan Allah berfirman kepada Ibrahim alaihissalam, "Hai Ibrahim, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi, yaitu Ishak. Bawalah dia ke tanah Moria dan persembahkan dia sebagai korban bakaran di atas gunung yang akan aku tunjukkan kepadamu kelak." Kalau kita teliti ayat ini, ada kejanggalan. Di situ dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal.
Artinya apa? Anak Ibrahim saat peristiwa itu terjadi masih satu orang. Anak Ibrahim ketika peristiwa pengorbanan ini diperintahkan oleh Allah, anak beliau hanya satu orang. Dalam Bible yang berbahasa asing dikatakan take your son, your only son, satu-satunya anakmu yang laki-laki. Nah tentu untuk mengetahui siapa anak Ibrahim yang baru satu tersebut, logika kita pakai. Anak yang masih satu, jika seseorang memiliki dua orang anak, maka pastilah anak pertama yang disebut anak yang masih satu. Kejadian 22 ayatnya yang kedua berkata, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergi ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ini ayat yang jelas bahwa dicatat oleh Alkitab bahwa Ishaklah yang dikurbankan. Di sini yang menjadi pertanyaan Ustadz ini adalah dia mengatakan bahwa di sana disebutkan anak tunggal. Nah, ini menegaskan bahwa pada saat perintah ini disampaikan, diturunkan kepada Abraham, anak tunggalnya adalah masih Ismail. Nah, kelihatannya masuk akal, tetapi tidak benar demikian. Argumentasi saya terkait dengan pertanyaan ini adalah yang pertama, di dalam Kejadian 22 ayat 2, di sana yang dicatat oleh Alkitab jelas yang ingin dikorbankan, yang disuruh dan diperintahkan oleh Allah itu adalah Ishak, bukan Ismail. Ini harus dicatat. Yang kedua, argumentasi saya adalah kita harus tahu, kita harus kembali kepada Alkitab. Alkitab mencatat dengan jelas anak perjanjian itu bukan Ismail, tetapi adalah Ishak. Kenapa demikian? Kita dapat lihat di dalam Kejadian pasal 17 ayatnya yang 19. Kita baca sama-sama di sana. Tetapi Allah berfirman, tidak melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dengan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Jadi ini janji, ini anak perjanjian. Kalau Ustadz ini mengutip ayat Alkitab, dia harus kembali mengerti, kembali juga mengetahui bahwa di dalam Alkitab jelas anak perjanjian itu adalah Ishak, bukan Ismail. Kita lihat Bible lagi, kita baca kitab Kejadian pasal 16 ayat 16. Di sana disebutkan, ketika Ismail lahir, usia Ibrahim 86 tahun. Ingat, Ismail lahir, usia Ibrahim 86 tahun. Sekarang kita lihat kitab Kejadian pasal 21 ayat 5. Ketika Ishak anaknya itu jadi, maka usia Ibrahim adalah 100 tahun. Jadi ada selisih 14 tahun antara Ismail dan Ishak alaihissalam. Ismail 14 tahun lebih tua dari Ishak. Ismail menjadi anak tunggal Ibrahim selama 14 tahun. Ismail menjadi satu-satunya anak Ibrahim selama 14 tahun sebelum Ishak lahir. Jadi ketika Kejadian pasal 22 ayat 2 mengatakan take your son, your only son, ambil anakmu yang tunggal, satu-satunya anakmu yang tunggal yang kau kasihi, yaitu Ishak, maka kata Ishak di situ harus dipertanyakan, ada apa dengan Ishak ini? Karena menurut Bible sendiri, anak tunggal Ibrahim adalah Ismail, bukan Ishak. Kita sudah melihat bersama-sama cuplikan videonya. Di sini Ustadz Anwar mau menekankan bahwa ketika Abraham berusia 100 tahun barulah Ishak lahir. Nah, ada selisih 14 tahun antara Ismail dan Ishak. Dan di bagian ini ia mau menekankan bahwa yang menjadi anak tunggal daripada Abraham itu bukanlah Ishak tetapi Ismail. Tapi sekali lagi saya katakan, kita kembali ke dalam kejadian tadi, Kejadian 17 ayat 19, di sana jelas dicatat bahwa anak perjanjian itu keturunan dari Sarah, jadi jelas yaitu Ishak. Nah, hal yang ingin ditonjolkan oleh Ustadz Anwar ini adalah di mana pada saat itu usia dan perbedaan antara Ismail dan Ishak mau mengatakan bahwa pada saat itu anak tunggalnya
satu-satunya adalah Ismail. Tentu tidaklah demikian. Argumentasi saya menjawab bagian ini. Yang pertama, ayat yang dibacakan oleh Ustadz Anwar ini kenapa hanya sampai pasal 21 ayat 5? Mengapa tidak menyinggung di pasal 21 ayatnya yang ke-10 sampai 14? Di mana Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Memang cerita ini sangat menyakitkan buat mereka, tapi Alkitab mencatat bagian ini. Nah, perihal cerita terkait di mana Abraham menerima perintah untuk mengorbankan anaknya, yaitu Ishak. Itu di dalam pasal 22 ayat 2, jelas di sana dicatat oleh Alkitab. Dan setelah Abraham mengusir Hagar dan Ismail, baru cerita itu naik. Terkait dengan pernyataan dari Ustadz Anwar yang mengatakan bahwa Alkitab mengatakan bahwa anak tunggal Abraham itu adalah Ismail, bukan Ishak. Saya mau tanya, di mana ayatnya, Pak? Alkitab jelas mengatakan bahwa anak perjanjian itu yaitu Ishak, bukan Ismail. Maka kesimpulan saya berpusat kepada iman kekristenan. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa di dalam ajaran kekristenan tidak ada pernah konflik siapa yang dikorbankan oleh Abraham. Jadi ini jelas. Dan yang kedua, bahwa Alkitab jelas mencatat bahwa Ishaklah yang dikorbankan, bukan Ismail. Ini mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Oleh sebab itu di dalam kesempatan video ini, saya hanya ingin menegaskan kembali bahwa ketika apologet Muslim ini berani mencopot-copot Alkitab, ayat-ayat Alkitab, maksud saya, seharusnya mereka harus belajar konteksnya, apa yang dibicarakan oleh Alkitab sebelumnya, memahami kembali supaya apa? Tidak salah paham dan tidak menyimpulkan seenak dirinya sendiri. Oleh sebab itu, saya rasa cukup sampai di sini video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.